Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga selalu tetap sehat selalu ya. Di sini Bapak akan menyampaikan materi tentang perubahan lingkungan, di mana perubahan lingkungan ini Bapak cantumkan berdasarkan SDGs 6, yaitu Clean Water and Sanitation, SDGs 6, di mana tema yang bisa Bapak ambil adalah pentingnya sanitasi dan higienis dalam yang memadai dan merata parameter kualitas dan kuantitas air untuk kesehatan. Baik, di sini saya lanjut saja ke slide berikutnya. Oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah di mana yang pertama adalah peserta didik memahami air sebagai kondisi fungsional kehidupan itu sendiri. Pentingnya kualitas dan kuantitas air serta penyebab, dampak, dan konsekuensi pencemaran air dan kelangkaan air. Yang kedua adalah peserta didik mampu melihat nilai dari standar sanitasi dan kebersihan yang baik. Yang ketiga adalah peserta didik mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengulangi kegiatan yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dan keamanan air. Oke, lanjut saja yang ke selanjutnya. Itu yang apa itu SDGs 6? Nah, SDGs 6 adalah tujuan pembangunan berkelanjutan ke-6 yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berbunyi di mana menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Nah, fokus utamanya adalah memastikan semua orang memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak. Air dikelola secara berkelanjutan dan adil, terutama di wilayah yang rentan terhadap kekeringan, banjir, ataupun pencemaran. Oke, jadi ini sangat berkaitan dengan perubahan lingkungan di mana suatu air itu dapat menjadi suatu vital bagi kehidupan masyarakat maupun kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Tentu saja. Yang itu adalah pertama itu ada pendahuluan, di mana air bersih dan sanitasi yang layak merupakan suatu fondasi dari kesehatan, kehidupan, dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa air yang bersih dan sistem sanitasi yang memadai, manusia lebih rentan terhadap penyakit, penurunan produktivitas, dan degradasi lingkungan. Nah, di sepanjang pembelajaran ini membantu siswa memahami pentingnya menjaga air sebagai sumber kehidupan, serta mendorong aksi nyata dalam menjaga kualitas air dan sanitasi di lingkungan mereka. Selanjutnya ini adalah sanitasi dan higienis. Nah, definisi dan pentingnya. Yang pertama adalah sanitasi merupakan suatu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dengan mengelola limbah, kotoran, dan air limbah secara aman. Nah, di mana higienis merupakan atau kebersihan yang merupakan suatu kebiasaan menjaga tubuh dan lingkungan agar tetap bersih untuk mencegah penyakit. Nah, keduanya penting untuk menghindari penyebaran penyakit seperti diare, kolera, dan infeksi saluran pencernaan. Nah, ini ada kuotas nih, di mana air yang tercemar sama dengan sumber penyakit, di mana air yang bersih merupakan suatu fondasi kesehatan. Oke, lanjut. Sanitasi perlindungan dari penyakit. Nah, sanitasi adalah semua usaha yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Termasuk, yang pertama nih, toilet dengan sistem pembuangan yang tertutup. Kedua, pembuangan limbah yang tepat bukan ke sungai. Ketiga, pengelolaan air limbah dan sampah dengan baik. Keempat, ketersediaan fasilitas cuci tangan dengan sabun. Nah, di mana kalau sanitasi yang buruk dapat menyebabkan satu, penyebaran penyakit berbasis air, yang kedua, kontaminasi air tanah dan air permukaan, yang ketiga, stunting pada anak-anak akibat infeksi yang berulang. Oke, selanjutnya itu air sebagai kondisi fungsional kehidupan, di mana air merupakan suatu elemen dasar kehidupan. Tubuh manusia terdiri dari 70% air. Tumbuhan dan hewan bergantung pada air. Tanpa air yang bersih dan cukup, proses biologis tidak dapat berlangsung dengan optimal. Air juga menjadi sarana utama untuk menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan. Nah, air juga diperlukan untuk pertanian, industri, dan kehidupan makhluk hidup lainnya. Namun, 3 dari 10 orang di dunia tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman. Nah, yang kedua adalah 1 dari 3 sekolah tidak memiliki fasilitas air, sanitasi, dan kebersihan yang layak. Selanjutnya,
Nah, di sini Bapak sudah menyantumkan parameter nih agar siswa-siswa semua bisa membedakan mana sih air yang tercemar atau yang tidak. Dimana yang pertama dari kualitas dan kuantitas air yang sangat penting untuk kesehatan. Nah, di sini ada tabel. Yang pertama parameter itu ada fisik atau fisika, yang kedua ada kimia, kemudian ada biologis. Nah, contoh dari fisik adalah seperti warnanya, baunya, suhunya, kekeruhan. Nah, maknanya itu menentukan apakah air layak secara tampak dan indera. Jadi, kita sebelum minum itu harus melihat dulu nih warnanya itu misalkan jernih atau keruh, kemudian baunya wangi harum atau bau busuk ataupun kekeruhan. Kemudian kimianya seperti pH, logam berat, klorin dan nitrat. Jadi, dapat dinilai kandungan senyawa yang berbahaya. Misalkan kayak menggunakan alat-alat kimia seperti itu. Kemudian yang biologis itu keberadaan bakteri coliform atau pencemar seperti E. coli yang menunjukkan bahwa ada tidaknya kontaminasi tinja atau fecal matter. Jadi kita itu bisa melihat air ini tuh terinfeksi atau tercemari oleh tinja enggak gitu. Jadi misal kayak dekat sumur dekat pembuangan tinja itu tidak baik untuk diminum gitu. Nah, air yang ideal untuk dikonsumsi harus jernih, tidak berbau, tidak mengandung zat kimia berbahaya, dan bebas dari mikroorganisme patogen. Selanjutnya, penyebab dan dampak pencemaran air. Itu yang pertama adalah penyebab atau sumber pencemaran air. Yang pertama adalah limbah rumah tangga seperti terlihat itu ada sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian nasi dan sebagainya. Kemudian ada limbah industri seperti terlihat itu airnya kotor dibuang ke sungai. Kemudian limbah pertanian seperti dicek pertanian kayak misalnya di sawah itu kan suka kuning-kuning kalau tidak diapa-apakan itu akan menjadi bau gitu. Itu namanya limbah pertanian. Kemudian sampah plastik dan organik. Selanjutnya, dampak pencemaran air dan perubahan lingkungan. Dampaknya itu yang pertama menurunnya kualitas air dan hidup. Kemudian ada penyakit sebab air seperti kolera, diare, tipes, hepatitis A, ada kerusakan ekosistem air, kemudian ada krisis air bersih di musim kemarau. Oke, selanjutnya peran individu dan masyarakat. Nah, di sini Bapak atau mendorong siswa untuk yang pertama tidak membuang sampah ke limbah dan limbah ke saluran air. Yang kedua untuk membersihkan kamar mandi dan fasilitas umum. Yang ketiga menghemat penggunaan air bersih. Yang keempat berpartisipasi dalam kegiatan kampanye atau audit air. Nah, jadi untuk dapat melakukan hal ini dapat digunakan atau kalian bisa seperti yang pertama ada menghemat penggunaan air, yang kedua tidak membuang limbah cair atau padat ke sungai, yang ketiga untuk menjaga kebersihan kamar mandi dan lingkungan, yang keempat adalah ikut serta dalam kampanye kebersihan dan sanitasi, dan kelima adalah melaporkan pencemaran lingkungan ke pihak terkait. Jadi misalnya kalau anak-anak nih melihat ada yang buang sampah sembarangan atau buang limbah sembarangan, jadi lapor dulu nih misalkan kalau di sekolah itu ke guru ataupun kalau lingkungan itu ke penyedia layanan masyarakat seperti itu, kayak misalkan polisi maupun kebersihan yang lain gitu. Nah, di mana menjaga air merupakan menjaga kehidupan. Selanjutnya itu studi kasus nih, Bapak sudah melampirkan studi kasus yang pertama itu Sungai Surabaya yang tercemar, di mana ribuan ikan mati. Nah, ini ribuan ikan mati ini ditemukan mati mengambang di Sungai Surabaya di kawasan Drio Rejo Gresik. Diduga disebabkan oleh pencemaran di sungai yang semakin parah, kemudian pemulihan air yang harus dilakukan dan tidak lagi membuang limbah di sungai yang melebihi baku mutu air. Nah, jadi karena lebih pembuangan limbahnya itu sangat berlebih sehingga ikan-ikan ini dapat mati itu dan tidak dapat bertahan hidup itu. Jadi misalkan bisa dilihat sendiri ya di sini juga. Oke, selanjutnya. Nah, Bapak sudah melampirkan semua LKPD-nya. Nanti bisa dikerjakan ya. Oke, langsung saja ke kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama adalah air bersih dan sanitasi adalah hak dasar manusia. Yang kedua adalah perubahan lingkungan bisa memperparah krisis air. Yang ketiga, perilaku manusia sangat menentukan kualitas air. Yang keempat adalah pendidikan dan aksi nyata di tingkat lokal sangat penting. Baik, sekian materi dari Bapak. Kemudian, mangga bisa dikerjakan untuk semua tugas-tugasnya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.